Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur pada malam ini kita akan ibadah keluarga yang diadakan di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan berterima kasih, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami hanya dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan lagi. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu.
Tiba saatnya kita bermazmur. Kita ambil dari Mazmur 78 ayat 41 sampai 50. Mari kita ucapkan ayat firman Tuhan ini dengan bergantian. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing membaca ayat yang genap sampai yang terakhir. Mazmur 78 ayat 41 sampai 50. Beginilah firman Tuhan. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripayah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkorban. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Sampai sedemikian kita bermazmur pada malam ini. Biarlah mazmur ini kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Kita memuji Tuhan. Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi kita angkat dalam pujian ini, kami datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan
dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hormat bagi Allah di tempat maha tinggi. Layaklah Engkau ditinggikan dan layaklah Engkau dipuji ya Tuhan. Pada saat hari ini kami yang menyembah dan memuji Tuhan. Urapan-Mu dan penyerta-Mu memberkati, menguduskan hati kami. Pada hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah berbicara. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini yang kami mendengarkan pada hari ini. Di rumah kami masing-masing yang menyaksikan acara ini, diberkati dan diberikan pemahaman dan pengertian akan firman-Mu, sehingga kami beroleh Tuhan Yesus pertumbuhan rohani kami ke arah yang lebih baik dari hari-hari kami yang lalu, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berfirmanlah pada hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi kemurahan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan memperhatikan kembali firman Tuhan dalam perenungan kita pada hari ini yang terambil dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita simak dalam kitab kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jawab Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau berheran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami tidak percaya, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada Dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menyimak dalam Alkitab kita masing-masing tentang percakapan Nikodemus, dan saya mau memberikan tema kecil untuk kita merenungkan pada hari ini, yaitu aku tahu bahwa banyak hal yang aku tidak tahu. Aku tahu banyak hal yang aku tidak tahu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau setelah kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, saya teringat dengan satu fenomena yang cukup menarik,
yang mungkin kita memperhatikan di media televisi dan media-media yang lainnya, bahwa ada banyak artis-artis belajar agama mereka. Mereka mulai menekuni agama, mereka mulai tertarik dengan agama dan merubah penampilan mereka, merubah pola hidup mereka, dan kemudian mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan agama yang mereka anut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam motivasi yang mereka inginkan. Yang pertama, ingin merubah diri untuk jadi lebih baik, lebih rohani, dan ingin menjadi manusia yang dikehendaki Tuhan untuk hidup sama seperti yang diinginkan Tuhan untuk hidup. Bahkan ada orang yang berpikir, aku ingin masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang menarik adalah ketika mereka belajar tentang Tuhan, belajar untuk menemukan Tuhan, nah, apakah kehidupan mereka berubah? Ataukah mereka telah menemukan sesuatu jalan kebenaran yang hidup itu, sehingga mereka beroleh ketekunan di dalamnya, beroleh semangat di dalamnya, bukan hanya semata-mata hanya karena sesuatu fenomena dan kemudian akhirnya mereka mengejar itu, ataukah ada sesuatu hal yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang kita baca pada hari ini, ada seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini dalam arti bahasa Yunaninya yaitu Nikodemos, yang memiliki arti yaitu penakluk orang-orang. Nah, dalam segi pengetahuan, ia adalah seorang ahli agama yang tahu persoalan-persoalan agama, yang tahu tentang seluk-beluk agama, dan tahu memahami dan mengerti tentang hukum-hukum Taurat. Dan ia juga adalah pemimpin agama Yahudi yang memimpin umat Tuhan dalam peribadatan. Sehingga ia adalah sosok yang harus ditaati dan disegani oleh banyak orang. Sesuai dengan arti dari namanya, penakluk orang-orang. Nikodemus pada waktu malam, ia datang kepada Yesus. Hendak membuat satu pernyataan yang cukup menarik pada waktu itu yang diucapkan kepada Yesus. Dikatakan sebagai berikut, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Nah, mengapa Nikodemus memiliki statement yang demikian, memiliki satu pernyataan yang cukup menarik, yang kalau kita boleh baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Nikodemus tahu dalam ukuran pemahaman dan pengertiannya bahwa ia adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat lanjutan dari kalimat itu, bahwa Yesus telah melakukan tanda-tanda ajaib yang berasal dari Allah yang menyertai orang yang memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman Nikodemus adalah orang yang melakukan tanda-tanda ajaib dengan perbuatan-perbuatan yang heran, perbuatan-perbuatan mujizat, menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah benar Nikodemus tahu tentang apa yang dia katakan? Atau ini adalah pemahaman umum yang banyak orang pahami ketika orang melakukan tanda-tanda ajaib, orang berpikir bahwa ini datangnya dari atas. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan satu judul untuk kita renungkan pada hari ini adalah, aku tahu banyak hal yang aku tidak tahu. Aku tahu banyak hal yang tidak aku tahu. Nah, cocok dengan kalimat Nikodemus ini yang disandangkan kepada dia, Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 berbunyi demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah, Yesus melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus pada saat itu tidak dimengerti oleh Nikodemus, sehingga mengatakan bahwa engkau pengajar Israel, seharusnya engkau mengerti tentang apa yang aku ucapkan. Kok justru kamu tidak memahami dan mengerti apa yang aku ucapkan? Nah, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hal ini Bapak Ibu tentang pengajaran sesungguhnya iman percaya kita, tentang pemahaman dan pengertian tentang kebangkitan, dan kemudian tentang perjanjian, tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ada satu kalimat Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu," ayat yang ketiga, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menunjuk kepada kalimat daripada Nikodemus berkata bahwa kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda jikalau Allah tidak menyertainya. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu, dari kalimat ini ada 3 bagian yang harus kita pelajari pada hari ini dalam teks ini tentang iman percaya yang bukan hanya sekedar memahami dan mengerti, tetapi yang Tuhan minta kepada kita pada hari ini, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita tinggal di dalamnya. Bukan hanya sebatas pengetahuan seperti Nikodemus memahami dan mengerti, tetapi dia tidak hidup di dalamnya. Tapi yang Tuhan mau pada hari ini bagi kita yang ada di rumah pada hari ini menyaksikan acara ini, Tuhan mau supaya kita tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam firman Tuhan dan tinggal di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita melihat ada 3 bagian. Hal yang pertama, ayat yang ketiga firman Tuhan katakan sebagai berikut. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, hal yang pertama Bapak Ibu, pernyataan Yesus yang pertama untuk Bapak Ibu menjawab pernyataan Nikodemus tentang ketahuan dia memahami dan mengerti tentang guru yang diutus oleh Allah, dan kemudian Tuhan Yesus menjawab di bagian yang pertama ayat yang ketiga bahwa pernyataan Yesus bagian yang pertama melihat kerajaan Allah jika ia dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nikodemus banyak belajar tentang Taurat. Nikodemus adalah seorang Farisi yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang bersama-sama untuk mempertahankan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya itu akan menjadi Bapak Ibu sia-sia jikalau dia tidak lahir kembali. Ia tidak lahir kembali oleh firman Tuhan yang hidup itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berkata ini bukan berarti Bapak Ibu saya mencela orang yang belajar tentang firman Tuhan, tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita dilahirkan bukan atas dasar pengetahuan saja, tetapi kita Bapak Ibu dilahirkan kembali dalam roh. Nah, menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkannya. Kata dilahirkan kembali dalam bahasa Yunani ini memakai kata geneten anoten. Geneten anoten yang memiliki arti dilahirkan dari atas atau dari sorga. Dalam bentuk aorist pasif dari kata kerja mengandung pengertian bahwa kelahiran baru ini merupakan kejadian tunggal. Ini yang menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejadiannya tunggal yang terjadi sekali dan untuk selama-lamanya. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus maka dia dilahirkan kembali sekali dan dia lahir untuk selama-lamanya. Jadi orang yang percaya kepada Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia adalah lahir sekali dan untuk selama-lamanya materai Allah ada bersama-sama dengan dia. Maka jawab Nikodemus, sangat mustahil jika orang yang sudah tua kemudian harus kembali ke rahim ibunya untuk dilahirkan kembali. Di ayat yang keempat kalau kita melihat teksnya. Namun dari teks ini bukan berbicara tentang kelahiran secara biologis, namun berbicara tentang kelahiran kembali dari Allah yang mengadakan perdamaian akan segala dosa-dosa kita. Sehingga kelahiran kembali menjadi manusia-manusia ilahi yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sangat jelas bahwa kelahiran baru atau kelahiran kembali memungkinkan seseorang dihidupkan yang mati secara rohani oleh anugerah Tuhan, membuat orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kelahiran kembali bukan sekedar suatu perubahan dari yang jahat menjadi baik Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran kembali adalah berbicara tentang ciptaan yang baru.
Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini syarat mutlak dan harus jika ia ingin melihat kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah tidak dapat dilihat hanya dengan mempelajari, mencari-cari dengan usaha manusia. Dengan kekuatannya, dengan melakukan hal-hal yang rohani, maka dia berpikir bahwa ia telah melihat kerajaan Allah yang seperti yang diungkapkan oleh Nikodemus. Sehingga Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali dari roh dan air. Sebab tidak ada satu orang pun dapat melihat kerajaan Allah sebelum ia mengalami kelahiran kembali di dalam kuasa mutlak Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kelahiran kembali adalah berhubungan dengan Bapak Ibu persekutuan dengan Allah itu sendiri yang dipulihkan. Kita yang berdosa Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu dibasuh dengan darahnya dan kemudian kembali kita menjadi orang yang baru, hati yang baru dan Bapak Ibu rohani yang baru, sehingga semuanya Bapak Ibu yang lama kita tanggalkan dan kemudian akan mengenakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kita lagi bukan hidup kita yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Pemahaman yang kedua yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada Nikodemus, ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pernyataan yang kedua, dilahirkan dari air dan roh. Kata air dan roh tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses tentang kelahiran kembali. Bandingkan dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kata air dan roh bukan menunjuk kepada kedua kelahiran. Artinya lahir dulu secara air dan kemudian lahir secara roh. Misalkan ada orang berpikir, Pak aku mau dibaptis dengan air, kemudian nanti pergi untuk mau dibaptis dengan roh. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata air dan roh tidak bisa dipisahkan. Ketika orang dibaptis dengan air, maka otomatis juga dia akan dibaptis dengan roh dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hal ini merupakan satu kesatuan dari kelahiran oleh roh, bukan dimengerti secara terpisah. Air melambangkan pembasuhan dalam Lukas 7 ayat 44 dan tanda pertobatan dalam Matius 3 ayat 11. Makna air dalam baptisan yaitu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di rumah pada hari ini dalam Lukas 12 ayat yang ke-50. Nah ini makna baptisannya Bapak Ibu dalam Lukas 12 ayat yang ke-50. Yesus menerima baptisan yang menunjuk pada penderitaannya di atas kayu salib. Kemudian hal ini dipertegas kembali oleh Paulus dalam Roma 6 ayat yang ke-4 dan Kolose 2 ayat yang ke-12. Dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa. Maka ketika orang dibaptis ditenggelamkan di dalam air, maka dia mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika orang yang dibaptis itu setelah ditenggelamkan dan kemudian dia diangkat kembali, artinya dia akan bangkit kembali untuk menerima kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sesungguhnya makna baptisan. Perlambangan dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Pengakuan dia dan imannya, ia percaya bahwa Yesus mati baginya. Kemudian dia bangkit bersama-sama dengan Kristus dan menerima hidup yang baru di dalam Kristus. Kemudian yang kedua Bapak Ibu tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang dimeteraikan kepada orang percaya untuk memimpin seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tidak pernah Roh Kudus berdiri sendiri untuk memuliakan dirinya. Roh Kudus ada memimpin orang percaya untuk menyembah Tuhan,
Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Juga sebagai jaminan materai tanda milik Kristus dengan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Ini adalah satu materai janji Allah di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ketika mereka menantikan Roh Kudus datang. Ini adalah sebuah materai yang diberikan kepada Yesus Kristus kepada orang percaya untuk mereka tidak lagi menjadi yatim piatu, untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi penghibur yang menguatkan orang percaya. Bandingkan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Kita buka dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Nah, firman Tuhan katakan demikian. Memeterailah Allah yang telah memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus diberikan sebagai materai dari janji Allah yang disediakan bagi kita. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah jaminan Bapak Ibu. Makanya kalau orang Bapak Ibu dalam keyakinannya kepada Tuhan mulai ragu-ragu, Tuhan apakah aku masuk surga atau tidak Bapak Ibu? Kembali kepada firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan dia, itu adalah tanda materai bahwa ia adalah milik Kristus. Sama seperti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada waktu zaman perbudakan Bapak Ibu. Seorang budak Bapak Ibu dimateraikan dengan milik kepunyaan tuannya. Jadi kemanapun dia melarikan diri Bapak Ibu akan diserahkan kembali kepada tuannya karena ada cap materai milik kepunyaan tuannya. Kita yang dari gelap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan kemudian dibawa oleh Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Dan kemudian setelah kita dibasuh tubuh kita dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kita oleh kuasa darahnya. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak hanya sebatas itu saja. Dan kemudian Allah memateraikan menjadi milik kepunyaannya dengan Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika perjalanan orang-orang percaya Bapak Ibu yang dilahirkan dari air dan roh menjadi materai milik kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, kita bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita tidak lagi dilahirkan dari darah dan daging, namun kita dilahirkan kembali dari air dan roh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal yang ketiga, ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan demikian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu, pernyataan Yesus yang sangat sungguh radikal yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dinyatakan kepada Nikodemus sebagai materai dan janji Allah yang menepati seluruh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan apa yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama. Dan kemudian Yesus berkata di ayat yang ke-15, supaya setiap manusia yang hitam kulitnya, yang putih, yang keriting rambutnya, dan yang lurus, dan bagaimanapun keadaannya, firman Tuhan katakan supaya setiap manusia, setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan apa? Beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan tidak membeda-bedakan warna kulit, status, golongan sosial, dan apapun itu. Namun Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepadanya diberikan satu jaminan namanya kehidupan yang kekal. Persekutuan dengan Kristus adalah rencana Allah untuk memberikan kehidupan yang kekal itu Bapak Ibu. Kristus hadir untuk memberikan satu jaminan yaitu kehidupan yang kekal.
Tidak hanya semata-mata Bapak Ibu Yesus datang untuk menebus dosa manusia, tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada rencana besar yang Tuhan inginkan, supaya ada persekutuan yang besar, yang kekal. Ketika Tuhan membangkitkan kelak kita dalam kehidupan yang kekal, akan bersama-sama dengan Dia Bapak Ibu, dalam persekutuan itu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Allah mau pada hari ini adalah persekutuan kita dengan Kristus itu sendiri. Makanya mengapa Tuhan janjikan kehidupan yang kekal bagi kita. Roh Kudus dan darah Yesus menyucikan dalam seluruh aspek kehidupan menjadi baru. Pengharapan baru menjadikan seorang percaya yang benar-benar sudah mengalami kelahiran baru. Dan baptisan Roh Kudus tidak bisa kehilangan keselamatannya. Kita memahami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa orang yang telah dimateraikan dengan Roh Kudus tidak bisa kehilangan keselamatannya. Nah, bagaimana orang yang murtad, Pak? Nah, sejak dari awal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia tidak serius untuk mengikut Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak akan pernah mungkin orang yang dipimpin oleh Roh untuk berkata bahwa aku mengkhianati Tuhan, aku meninggalkan Tuhan. Karena Roh Kudus merupakan materai Allah di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya kepada Yesus Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penganiayaan, penderitaan, ketelanjangan, tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, kalau kita meyakini satu hal bahwa Roh Kudus itu menjadi jaminan materai bagi kita, yang menandakan bahwa Yesus itu hidup di dalam kita. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam diriku. Pasti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu akan jaminan baginya dalam kehidupan yang kekal, yang tidak akan bisa hilang oleh apapun dan keadaan apapun yang dia alami. Oleh karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena bukan lagi dia yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini Bapak Ibu, kalau kita meragukan akan Tuhan, meragukan iman percaya kita, meragukan pimpinan Tuhan, meragukan tentang sesuatu hal dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan dengan berkata bahwa apakah Tuhan menyertai aku, apakah Tuhan memberikan jaminan yang besar yang aku harapkan dalam hidup ini. Karena memang hidup ini Bapak Ibu sementara saja, dan ada satu hal Tuhan janjikan bagi kita, yaitu materai anak domba Allah itu sendiri yang diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikan apa yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita, karena Allah telah memberikan yang terbaik lewat materai janji dalam darahnya sendiri, yang dimateraikan lewat Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan pemahaman dan pengertian bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kami menjadi bimbang, seringkali kami tidak yakin akan apa yang kami Tuhan Yesus yakini dalam hidup kami. Ketika kami mengalami persoalan, masalah, guncangan, kami mulai meragukan akan Tuhan, kami mulai meninggalkan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, lewat percakapan Nikodemus, janji Tuhan berkata bahwa engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh, supaya engkau melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak hanya sekedar dipelajari lewat ruangan-ruangan diskusi, tetapi engkau harus hidup di dalamnya, engkau harus tinggal di dalamnya, sehingga engkau berkata kepada dirimu, sekarang yang kuhidupi adalah bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam diriku. Sehingga hidupku Tuhan diubahkan untuk menjadi lebih baik, terus-menerus disempurnakan untuk lebih baik, karena bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku.
Mari Yesus, urapi dan berkati umat-Mu pada hari ini. Materai janji itu Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan sekalipun iblis Tuhan tidak bisa Tuhan mencopot dan menggantikan materai itu sendiri, karena kuasa Allah lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Apapun itu ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin, yang meneguhkan iman kami, yang membawa kami kepada pengharapan akan kebangkitan orang percaya kepada kehidupan yang kekal dalam persekutuan dengan anak domba Allah itu sendiri. Terima kasih buat janji-Mu, ini doa kami. Demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita masuk ke doa syafaat. Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa kita melihat pokok-pokok doa yang ada di lembaran. Tapi kita mendoakan pokok doa dari keluarga kita masing-masing. Kemudian yang kedua, pokok doa dari gereja, yaitu kita berdoa untuk bangsa dan negara untuk diberikan hikmat menemukan jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19. Kemudian masyarakat agar mau taat melakukan protokol kesehatan. Yang ketiga, tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 agar diberi pertahanan untuk melawan virus saat mereka bekerja. Pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Itu pokok doa dari gereja. Kita berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan dan memperoleh berkat yang berlimpah. Kita berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberikan kesehatan, dan mohon pemeliharaan Tuhan untuk kandungan Ibu Ningsi, Ibu Esi Maya Putri dan Ibu Eptobing, serta pemulihan Ibu Sudarwati dan Ibu T. Borumanurung. Yang ketiga, kita berdoa untuk anak-anak didik kita yang sudah naik kelas. Kita bersyukur anak-anak kita semuanya naik kelas, itu dari SD, SMP dan SMA, biarlah mereka juga dapat mengikuti pelajaran di tingkat yang lebih tinggi. Kita berdoa juga untuk mahasiswa yang sedang ujian, walaupun ujian dengan online, tetapi biarlah mereka dimampukan Tuhan untuk mengikuti dan dapat berhasil. Kemudian kita berdoa juga untuk anak-anak di perantauan, agar diberikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Kita berdoa untuk proses renovasi Aula GKII Karangjaya dan Pastori. Kita doakan untuk dana yang diperlukan. Kita berdoa juga untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Sebelum kita masuk ke pokok doa ini yang akan dibawakan Bapak Siregar, kita memuji Tuhan. Allah peduli. Mengerti
akan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Bapa mengerti. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada pada hari ini yang menyaksikan dan mengikuti acara ibadah ini. Tetap dipelihara baik oleh tangan Tuhan yang hidup dengan anugerah-Mu, sehingga beroleh kasih karunia Tuhan untuk boleh menghadap Tuhan dalam ibadah pada hari ini di hadapan Tuhan. Berkatilah bangsa kami, biarlah anugerah yang daripada Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan, lewat pemimpin-pemimpin kami yang diarahkan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, yang membawa Tuhan Yesus bangsa ini Tuhan Yesus untuk keluar dari kemelut Tuhan Yesus krisis-krisis yang terjadi, yang berhubungan dengan COVID-19, supaya Tuhan tetap Engkau yang meneduhkan, Engkau yang menenangkan Tuhan Yesus di badai yang terjadi Tuhan Yesus di bangsa ini, sehingga kami Tuhan mengalami kemurahan dalam berkat dan anugerah-Mu yang menyertai kami bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat dalam kegiatan, diberkatilah Tuhan Yesus jemaat-jemaat yang ada dalam setiap pekerjaan, iman percaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, hidup mereka Tuhan Yesus dipelihara baik dengan berkat anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan Tuhan Yesus dan pemeliharaan untuk Ibu Ningsi dan Ibu Esi Maya Putri dan Ibu Tobing dan Ibu Sudarwati, dan pemulihan untuk Ibu Tebur Manurung. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu, lawat-Mu memberkati mereka, baik dalam hal bersalin, baik hal dalam pemulihan kesehatan. Tangan-Mu yang memulihkan keadaan mereka Tuhan, dengan bilur kuasa darah Tuhan, memberikan Tuhan kesembuhan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur untuk anak-anak Tuhan Yesus yang telah melaksanakan ujian, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau memberikan yang terbaik untuk mereka dapat memilih sekolah yang terbaik, dan juga Tuhan dapat melanjutkan pendidikan dengan Tuhan gairah dan semangat Tuhan untuk bekerja keras Tuhan untuk meraih cita-cita yang Tuhan telah tentukan dalam hidup mereka, sebagai Tuhan Yesus anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang jauh, yang tidak bersama dengan kami dalam perantauan, baik dalam pekerjaan dan dalam studi mereka. Tuhan kiranya menolong mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus dari pengaruh-pengaruh asing, bahkan dari COVID-19, supaya mereka dalam keadaan sehat, kuat dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi aula GKI Karangjaya dan Pastori. Kami serahkan dana ini perlukan, dan juga orang-orang Tuhan yang bergabung Tuhan Yesus untuk bersama-sama Tuhan Yesus merapatkan barisan Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini. Diberkatilah ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk MPH Sinode dalam seluruh pelayanan dan program pembangunan gedung serbagunanya. Tuhan Kau memberkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberi dan orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya urapan dan penyertaan-Mu Tuhan memberkati dengan penyertaan dan kasih setia Tuhan, sehingga gedung ini dapat selesai dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terimalah ini sebagai korban ucapan syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan Yesus membawa kami dalam segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana
Mari kita doakan persembahan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan memimpin persekutuan kami pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan kami pada malam ini. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan, khususnya di Karangjaya Tuhan. Berkati kami semua, berkati yang masih ada di tangan kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat mempergunakan dengan berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penutup kita memuji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan yang menghibur kami di tengah-tengah tekanan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau yang menjadi naungan kami, yang meneguhkan iman kami, dalam pengharapan kami yang kami taruhkan kepada tangan Allah yang kuat, untuk membimbing kami dalam pengharapan yang teguh akan iman kami, sehingga kami tetap berpegang di dalamnya dalam pengharapan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Pada hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu itu melekat kepada kami, dan janji Tuhan ya dan amin akan membawa kami Tuhan dalam pengharapan itu, yang membawa kami kepada sukacita Tuhan dan kemurahan Tuhan, yang memimpin kami kepada kemurahan Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu memegang teguh janji firman Tuhan, dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, kiranya itu yang menaungi, memberkati, melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.